NM mengaku bahwa hakim dan jaksa penuntut umum disuap oleh pihak RG. Saat NM ingin memberikan bukti, hakim dan jaksa penuntut umum meninggalkan ruang sidang. Tangannya si hakim dan jaksa penuntut umumnya kenapa? Maksudnya? Kenapa nggak makan sendiri malah minta disuap? Emang mereka bocil, aneh. Kuatkan hamba Tuhan. Salam sejahtera para pemirsa, kali ini berjumpa dengan saya Teni Amelia. Dan saya anchor magang Bella Gonda, disingkat Bego. Dalam segmen Dunia Lagi Bercanda. Kami akan membawa berita yang aktual dan tentunya sedikit berfaedah untuk Anda semua. Pusing sama dunia? Ya dibercandain aja. Bejir. Ih, nggak usah pakai bejir kali, ini portal berita terkemuka. Oke. Bejir. Kalau ini boleh dong pakai bejir. Ini portal beritanya udah terbelakang. Nih, duduknya udah di belakang nih. Ya nggak? Artis tanah air berinisial NM menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap owner skincare yang bernama RG. Rocky Gerung. Salah. NM dituding melakukan pemerasan kepada RG. Bukan Rocky Gerung. Jumlah pemerasan itu diduga sebesar 4 miliar untuk uang tutup mulut agar NM tidak menyebarkan berita terkait produk skincare yang diduga berbahaya dan tidak berbepom milik RG. Bukan Rocky Gerung. Sekali lagi bercanda, kau doain jadi Janda sebelum ijab kabul ya. Kronologi kasus bermula ketika seorang dokter yang merupakan influencer kecantikan berinisial DF memberikan review tidak memuaskan untuk produk RG. NM kemudian bersuara di siaran langsung media sosialnya. Ia mengamini bahwa produk milik RG memiliki bahan-bahan berbahaya. NM juga menjelaskan bahwa masyarakat juga mudah dibodohi dengan bahan-bahan lama yang bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, kalau belum gajian, namanya kanker juga nggak? Kantong kering. Akibat dari hal tersebut, RG menyatakan bahwa ia merasa dirugikan lantaran penjualannya menjadi tidak laku karena review tajam dari NM. Oh, saya paham. Paham apa? Berarti banyak bisnis-bisnis UMKM tidak laku karena kritik dan review tajam dari NM ini ya? Ya bukanlah. Berdasarkan rekaman suara milik RG yang berisi percakapannya dengan asisten NM yang berinisial I, diduga terdapat bukti bahwa I mengatakan bahwa NM akan berhenti speak up tentang produk RG asalkan dibayar 5M. Namun, RG menawar harga tutup mulut hingga 4M. Kenapa nggak pakai masker aja? Kenapa pakai masker? Ah, kocak. Buat tutup mulut paling bener pakai masker lah. Dulu aja COVID pakai masker kan biar aman. Ngapain tutup mulut pakai uang 5M? Emang muat mulutnya? Atau 5M-nya bentuk kartu ATM. Muat sih di mulut tapi tetap nggak bisa nutup juga deh mulutnya. Udah bener pakai masker bisa ditimbun dan memperkaya diri saat langkah. Maksudnya tutup mulut itu biar si NM berhenti untuk membahas produk RG. Bisnis yang sudah capek-capek dibangun, terus harus kena imbas jelek karena review, kan sayang. Beneran sayang? Atau cuma singgah dan ujung-ujungnya meninggalkan luka yang teramat sangat menyakitkan dan membekas di relung hati yang terdalam? Wih, kelas. Perdebatan kian memanas ketika kasus ini akhirnya sampai ke tahap persidangan. NM mengaku bahwa hakim dan jaksa penuntut umum disuap oleh pihak RG. Saat NM ingin memberikan bukti, hakim dan jaksa penuntut umum meninggalkan ruang sidang. Tangannya si hakim dan jaksa penuntut umumnya kenapa? Maksudnya? Kenapa nggak makan sendiri malah minta disuap? Emang mereka bocil, aneh. Kuatkan hamba Tuhan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh NM tampak terlihat pada video yang tengah viral di masyarakat, di mana kondisi persidangan dipenuhi oleh sahutan amarah dari NM. Salah satu video yang menjadi perbincangan adalah video seorang jaksa penuntut umum yang berusaha memakaikan rompi tahanan kepada NM. Sepertinya love language jaksanya act of service ya. Mungkin rompinya brand abal-abal kali ya? Siapa juga yang mau pakai rompi abal-abal? Nah, itu tahu. Dari tadi nyaut aja, kayak beo. Kelas. Sebenarnya ini adalah langkah berani dari seorang jaksa. Harapannya sih ke depan jika seorang pejabat korup terbukti salah dan melanggar hukum, segera dengan tegas dipakaikan rompi tahanan gak sih?
Imajinasi. Di persidangan terbaru, NM kembali ngamuk karena tidak diperbolehkan untuk menunjukkan bukti. Tak hanya itu, saksi yang dihadirkan oleh NM terus-menerus diinterupsi oleh jaksa penuntut umum saat memberi kesaksian. Untung cuma diinterupsi. Coba kalau dimatiin mic-nya. Nah, dari kasus ini, tentunya harus lebih mawas diri dalam berperilaku. Berbisnis dengan jujur tanpa merugikan orang lain. Selain itu, hati-hatilah dalam jejak digital. Sekali meninggalkan bekas, susah untuk dilenyapkan. Setuju. Dan ingat, bijak dan teliti dalam memilih produk kecantikan. Jika ragu, saya rekomendasikan kosmetik alami yang mampu bikin glowing setiap hari. Apa tuh? Air wudhu. Saya nggak bisa pakai tuh. Lah, kenapa? Wudhu kan gratis. Saya Kristen. Ah, oke. Semoga kasus ini cepat selesai dengan hasil yang terbaik untuk kedua belah pihak. Terima kasih para pemirsa yang sudah menyaksikan Dunia Lagi Bercanda. Ingat, yang serius itu hanya saat berdoa agar bersatu bersamanya. Selebihnya, kita bercandain aja. Saya Teni Amelia dan rekan saya Bella Gonda alias Bigu. Pamit undur diri, salam sejahtera dan sampai jumpa.